warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk belajar matematika mengenai himpunan. Oke, pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengertian himpunan, kemudian macam-macam himpunan, ada himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Sekarang kita akan menggambarkan suatu himpunan menggunakan diagram. Diagram yang biasa digunakan untuk menggambarkan himpunan yaitu diagram Venn. Diagram Venn yaitu gambar berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, misalkan ada himpunan semesta yang anggotanya itu 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5 dan 7. Bagaimana cara menggambarkan diagram Venn-nya dari kedua himpunan tersebut? Nah, himpunan S itu adalah himpunan semesta. Ingat, kemarin S itu adalah merupakan simbol dari himpunan semesta. Himpunan semesta itu digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian dituliskan huruf S di bagian pojok kiri atas. Selanjutnya, untuk himpunan A yang sedang dibicarakan itu digambarkan dengan lingkaran dan diberi nama himpunan tersebut, yaitu himpunan A. Nah, bagaimana cara menuliskan anggota-anggotanya? Cara menuliskan anggota-anggotanya menggunakan titik atau nokta. Oke. Yang A, anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Bagaimana cara menuliskan anggota himpunan semesta ini? Untuk menuliskan anggota himpunan semesta yang anggotanya sudah termasuk ke dalam A, maka tidak perlu dituliskan ulang. Nah, mulai dari sini, 1 sudah ada di dalam lingkaran, maka tidak perlu ditulis. Kemudian 2 masih belum ada di dalam lingkaran, maka tulis. Kemudian 3 sudah ada, 4 belum ada, tulis. Kemudian 5 sudah ada, 6 tulis di sini. Kemudian 7 sudah ada, 8, 9, 10. Oke. Untuk menuliskannya, kalian diberi kebebasan. Mau menuliskannya duanya, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Secara acak. Yang penting ada titiknya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, jika ada dua himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semestanya yaitu X dengan X kurang dari 12. X itu himpunan bilangan cacah. Kemudian A, X dengan X kurang dari 7. X itu adalah bilangan asli. Sedangkan himpunan B, X dengan X kurang dari 10 dan X-nya adalah bilangan prima. Kita tuliskan dulu anggota-anggotanya. Pertama yang himpunan semesta, himpunan cacah yang kurang dari 12. Berapa saja? Ingat, himpunan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-nya termasuk atau tidak? Oke, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka 12-nya tidak termasuk, batasnya 12 ya. Kemudian untuk yang A, oke, ini S sama dengan. Kemudian yang himpunan A, anggotanya berapa saja? Bilangan asli dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan B-nya, bilangan prima, 2, 3, 5, 7 yang kurang dari 10. Oke, setelah tahu anggota-anggotanya, bagaimana cara menggambarkan dalam diagram Venn? Masih sama seperti contoh yang pertama. Untuk himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dengan simbol huruf S di pojok kiri atas. Kemudian himpunan yang dibicarakan itu ada 2, himpunan A dan himpunan B. Artinya akan ada 2 lingkaran. Kemudian
kita cek dulu apakah ada angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Ya, ada angka yang sama atau ada anggota yang sama. Kita lingkari dulu. 2 sama, kemudian 3, selanjutnya 5. Nah, jika ada angka atau anggota yang sama, maka menggambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Jadi, dua lingkaran ada yang beririsan. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Kemudian, angka-angka yang sama diletakkan di bagian yang beririsan, di bagian yang tengah. 2, 3, dan 5. Ya. Selanjutnya masih ada sisa angka yang tidak sama. Yang himpunan A tinggal angka 1 dan 6. Maka dituliskannya di sini masih di dalam lingkaran A, tapi yang bukan di tengah-tengah. 1, 6. Di himpunan B masih ada sisa enggak? Masih ada, yaitu 7. Maka dituliskannya di sini. Ya. Sampai sini semoga paham. Selanjutnya, bagaimana anggota-anggota S? Cara menuliskan anggota-anggota himpunan semesta ini. Mulai dari sini, 0. Sudah ada belum? Belum ada, maka tuliskan di luar lingkaran. 0. Kemudian 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 belum ada, maka tuliskan di luar lingkaran. 4, kemudian 5 sudah ada, 6 sudah ada, 7 sudah ada, 8 belum ada, tulis. 9 belum ada. Kemudian 10 dan yang terakhir 11. Nah, seperti itu cara menuliskan cara menggambarkan diagram Venn jika ada dua himpunan yang dibicarakan. Selanjutnya mengenai operasi himpunan. Yang pertama yaitu ada irisan. Irisan biasanya simbolnya adalah seperti ini. Mirip huruf N kecil tapi bukan huruf N kecil. Nah, irisan itu tadi kalau di diagram Venn itu adalah di bagian yang tengah yang namanya irisan. Tadi jika ada dua himpunan A dan B, maka yang tengah-tengah ini adalah yang namanya irisan. Ini kalau pada diagram Venn. Kemudian bagaimana jika belum ada gambar diagram Venn-nya, tetapi kalian disuruh mencari irisan? Oke, langsung ke contoh soal. Yang pertama, jika A adalah himpunan X dengan X kurang dari 10, X-nya yaitu anggota bilangan ganjil. Kemudian himpunan B yaitu X dengan X kurang dari 10, X-nya anggota bilangan prima. Harus tahu dulu anggota-anggotanya. Jadi anggota A itu berapa saja? Bilangan ganjil yang kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian anggota himpunan B berapa saja? Bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, dan 5. Atau masih ada satu lagi, yaitu 7. 2, 3, 5, 7. Untuk mencari himpunan, kalian harus mencari angka yang sama di antara kedua himpunan ini. Apakah ada anggotanya yang sama atau angkanya yang sama? Ya, ada. Berapa saja? 3, kemudian 5, ada lagi 7. Maka A irisan B yaitu 3, 5, dan 7. Jadi ketika mencari irisan yaitu kalian harus mencari anggota yang sama. Akan tetapi kalau pada diagram Venn, irisan itu adalah gambarnya yang di bagian tengah, yang ini. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Selanjutnya contoh yang kedua, jika ada himpunan P dengan X kurang dari 20 dan X itu bilangan kelipatan 2, dan himpunan Q X dengan X
adalah faktor dari 18. Maka berapa atau P irisan Q itu apa saja? Kalian ketahui adalah anggota-anggota dari masing-masing himpunan. Pertama yang P, berapa saja anggotanya? Bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 20. 2, 4, 6, 8, 10, kemudian 12, 14, 16, dan 18. Selanjutnya, untuk anggota Q, yaitu faktor dari 18, berapa saja? 1, 2, 3, selanjutnya 6, terus 9 dan 18. Sudah tahu anggota-anggotanya, maka untuk mencari P irisan Q, kalian harus mencari angka yang sama atau anggota yang sama. Berapa saja? 2, kemudian 6, selanjutnya 18, ya. Maka P irisan Q adalah 2, 6, dan 18. Sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika ada diagram Venn seperti ini dan yang ditanyakan adalah A irisan B, maka ingat irisan itu adalah yang di bagian tengah. Berapa A irisan B-nya? Anggota-anggota yang ada di tengah 3, kemudian 4, satu lagi 5. Ya. Jadi yang namanya irisan, kalian harus mencari angka yang sama di antara dua himpunan. Atau ketika pada diagram Venn, irisan itu adalah daerah yang di tengah ini. Ya. Kemudian operasi selanjutnya yang kedua yaitu gabungan. Gabungan biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Mirip huruf U tapi bukan huruf U. Ya. Contoh. Yang pertama, jika ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian himpunan B anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka A gabung B adalah, ya, namanya juga gabungan, artinya anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu digabungkan, ditulis jadi satu, tetapi ketika ada anggota yang sama, tulis satu saja. Mulai dari yang sini, A itu 1, di sini ada 1, maka tulisnya 1 saja. Kemudian 2. Selanjutnya 3, di sini di himpunan A ada, di himpunan B ada, maka tulis 1 saja. Kemudian setelah 3, 4, terus 5, 6, 7, setelah 7, 9, dan yang terakhir 12. Nah, jadi yang namanya gabungan, semua anggota A dan semua anggota B dituliskan jadi satu, tetapi ketika ada angka yang sama, cukup ditulis satu saja. Contoh yang kedua, jika ada himpunan P, yaitu X dengan X adalah faktor dari 12, dan himpunan Q adalah X faktor dari 15. Ya, maka berapa P gabung Q? Kita cari dulu anggota-anggota himpunan P dan Q-nya. Anggota himpunan P, faktor dari 12, berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Selanjutnya, anggota Ki. Faktor dari 15, berapa saja? 1, 3, 5, dan 15. Nah, setelah tahu anggota-anggotanya, baru kita cari P gabung Ki. Nah, setelah tahu anggota-anggota himpunan P dan Ki, maka kita cari P gabung Ki, yaitu mulai dari angka yang paling kecil, 1, kemudian 2, 3, di anggota himpunan P ada, di himpunan Ki ada, maka tulis 1 saja. Kemudian 4, selanjutnya 5, 6, kemudian 12, dan yang terakhir 15. Maka ini adalah anggota P gabung Ki. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika ada diagram Venn seperti ini dan kalian harus mencari A gabung B. Bagaimana? A gabung B yaitu semua anggota-anggota yang ada di A dan ada di B dituliskan semua, dan yang tengah ini cukup ditulis sekali saja. Maka anggota A gabung B yaitu semua angka-angka yang di sini, di dalam lingkaran sini. Artinya kalau dituliskan A gabung B mulai dari angka yang terkecil, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, bedanya gabungan dan irisan. Irisan itu tadi adalah daerah yang tengah saja, tetapi kalau gabungan adalah semua anggota A dan B dituliskan. Ya, semoga paham. Operasi yang ketiga yaitu mengenai selisih. Contoh, jika ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Berapa A selisih B? Nah, untuk mencari selisih, kalian harus tahu dulu angka yang sama atau irisannya antara dua himpunan ini. Berapa saja angka yang sama itu? 3, 5, 7, ada lagi 11. Jadi ketika ditanya A selisih B yaitu anggota A yang beda dengan B. Berapa saja yang tidak dilingkari ini? 1 dan 9. Nah, sekarang bagaimana kalau B selisih A? Kalian melihatnya di himpunan B yang tidak sama dengan anggota A, yaitu yang tidak dilingkari. Anggotanya ada 2 dan 13. Nah, jadi antara A selisih B dan B selisih A itu berbeda. Jangan dianggap sama ya. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua. Jika ada himpunan K dengan X kurang dari 20, X itu anggota kelipatan 3, dan ada himpunan L yaitu himpunan X dengan X kurang dari sama dengan 15, X-nya anggota bilangan ganjil. Maka berapa selisih K dan L itu atau selisih L dan K itu? Yang kalian harus ketahui yaitu anggota-anggotanya terlebih dahulu. Anggota K berapa saja? Kelipatan 3 yang kurang dari 20, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kemudian anggota himpunan L, bilangan ganjil yang kurang dari sama dengan 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11, kemudian 13 dan 15. Oke, kenapa 15 ini ikut atau termasuk? Padahal di sini kan sebagai batas. Karena di sini ada tanda sama dengan, nih ada tanda stripnya, maka 15-nya boleh termasuk. Ya.
Nah, sekarang K selisih L berapa saja? Nah, tadi untuk mengetahui selisih, kalian harus cari dulu angka yang sama. Angka yang sama yaitu 3, kemudian berapa lagi? 9, selanjutnya 15. Artinya, himpunan K dikurangi himpunan L atau K selisih L, yaitu angka-angka atau anggota-anggota yang pada himpunan K yang tidak dilingkari. Berapa saja? 6, 12, dan 18. Selanjutnya kalau L selisih K, selisih himpunan L dengan K, yaitu anggota-anggotanya yang tidak dilingkari. 1, 5, 7, 11, dan 13. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika ada diagram Venn seperti pada gambar ini, maka jika ditanya A kurang B berapa? Nah, ketika ditanya A kurang B, maka kalian melihatnya yang di sini saja. Oke, yang diarsir. Ya, yang diarsir tegak. Berapa saja anggota-anggotanya? 1, 3, dan 4. Selanjutnya, ketika ditanya B kurang A, berapa anggotanya? Maka kalian melihatnya adalah bagian yang diarsir mendatar ini. Berapa saja? 6 dan 7. Ya, jadi ketika ditanya A kurang B, maka melihatnya bagian lingkaran A yang tidak termasuk irisan. Kemudian ketika ditanya B kurang A, maka melihatnya pada himpunan B tetapi yang tidak termasuk tengah-tengah ini atau yang diarsir mendatar ini, ya. Operasi selanjutnya yaitu komplement. Komplement biasanya disimbolkan dengan pangkat C. Ya. Langsung saja ke contoh soal. Jika ada himpunan semesta yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ditanyakan adalah komplement A. Nah, seperti ini bacanya komplement A, ya. Berapa anggota komplement A? Nah, jika ditanya A komplement A, yaitu adalah himpunan semesta selain anggota A, ya, himpunan semesta selain anggota A. Kalian melihatnya di himpunan semesta ini, yang anggota A berapa saja dilingkari? 0, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Maka komplement A yang tidak dilingkari berapa saja? 0, 7, 8, 9, dan 10. Ini adalah komplement A. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika ada himpunan semesta X di mana X-nya kurang dari 15, X adalah anggota bilangan asli, P adalah himpunan faktor dari 8. Kemudian Q adalah himpunan bilangan faktor dari 9. Tentukan komplement P dan komplement Q. Oke. Untuk mengetahui komplement-komplement yang ditanyakan ini, kalian harus mengetahui anggota-anggotanya terlebih dahulu. S, anggotanya berapa saja? Bilangan asli yang kurang dari 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Selanjutnya, untuk himpunan P, anggotanya faktor dari 8 berapa saja? 1, 2, 4, dan 8.
Kemudian anggota Ki. Faktor dari 9. 1, 3, dan 9. Kemudian untuk mengetahui komplement P, kalian melihatnya pada himpunan S dan himpunan Q. Tetapi cari yang bukan anggota P. Coba berapa saja yang anggota-anggota P dilingkari? 1, 2, 4, dan 8. Ya. Kemudian di sini juga 1. Nah, nanti ketika di himpunan Q dan S ada yang sama, maka ditulis satu saja. Kayak di sini ya. Artinya komplement P sama dengan berapa saja? 3. Kemudian 3 ini sama, maka tulis satu saja. 3. Selanjutnya 5. Terus 6, 7. Selanjutnya 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. 10, 11, 12, dan 13 dan 14. Ini adalah yang komplement P. Selanjutnya untuk yang komplement Q. Nah, untuk yang komplement Q, kalian melihat anggota S dan P, tetapi yang bukan Q. Nah, ini dihapus dulu. Untuk mencari komplement Q, kalian melihat pada himpunan S dan himpunan P yang tidak termasuk anggota Q. Anggota Q yang di himpunan S berapa saja dilingkari? 1, kemudian 3, dan 9. Maka komplement Q yaitu bilangan yang tidak dilingkari ini. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke. Itu komplement. Sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika ada gambar diagram Venn seperti ini, kalian harus menentukan komplement A dan komplement B. Untuk menentukan komplement A, artinya kalian menuliskan anggota-anggota selain yang diarsir berdiri ini. Selain yang diarsir tegak. Berapa saja selain yang diarsir tegak? 3, kemudian 6, selanjutnya 9, 12, dan 15. Jika ingin menentukan komplement B, maka kalian harus menuliskan anggota-anggota selain yang diarsir mendatar ini. Selain yang diarsir mendatar, berapa saja? Mulai dari sini, 1, kemudian 3, selanjutnya 5, 7, 9, 11, dan 13. Ya, seperti itu. Sampai sini semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa di akhir video ini ada latihan soal dikerjakan. Untuk di video selanjutnya kita akan belajar mengenai soal cerita tentang himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.